Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara talk show IMM FIK UMJ bersama saya Aulia Zahorani. Oke, kali ini kita kedatangan narasumber dari Trisula FIK UMJ. Assalamualaikum Kak. Halo. Boleh Kak diperkenalin dulu nih dirinya satu-satu? Boleh. Ya, perkenalkan, nama saya Hilmi Damayanti. Di sini saya sebagai Ketua Umum IMM FIK UMJ dari semester 7. Oke, perkenalkan nama saya Kurnia Dewi Salsabila. Di sini saya sebagai sekretaris umum dari semester 7. Saya Huriwardani Hayati dari semester 7. Saya di sini sebagai bendahara umum. Oke Kak, kali ini kita pengen sedikit berbincang-bincang nih Kak. Boleh. Gimana cara perjalanan kakak dari awal maba gini masuk ke FIK ini sampai bisa ada di titik ini gitu Kak. Coba Kak, aku boleh tahu nggak sih Kak kayak kenapa kakak bisa milih ke organisasi IMM ini gitu? Apakah ada hal menarik pas ada gitu, apakah ada acara-acaranya gitu yang bisa memikat hati kakak gitu? Boleh ya. Dari saya dulu ya mungkin ya. Waktu awal kan emang sebelumnya dari IMM dulu nih yang promosi nih. Kakak-kakaknya juga ngajak nih, ayo kita ikut IMM gini. Lalu dari IMM tersebut mengadakan kayak open house dan saya mengikuti, dijelaskan tuh ternyata oh IMM ini kayak gini organisasinya. Ternyata seru juga. Ya udahlah, saya coba daftar dan habis itu ikut DAD, lalu menjadi kader dan selanjutnya menjadi anggota dan sekarang alhamdulillah menjadi BPH. Oke, kalau dari Kak Kur gimana? Dari saya ya sama ya kayak yang Tom Hilmi. Pertama itu memang karena yang awal banget itu IMM yang membuka dan open house itu IMM, kemudian ada recruitment yaitu DAD, kemudian kita RTL, dari RTL itu menjadi anggota dan dari anggota itu menjadi BPH dan alhamdulillah sekarang jadi BPH IT gitu. Oke, Kak Huri. Gak jauh beda ya jawabannya sama Ketun dan Sekum. Ya yang pertama memperkenalkan IMM atau dan saya ikut DAD dan jadi panitia RTL gitu kan. Terus ada kayak screening jadi anggota. Terus pas lulus jadi anggota, saya jadi anggota keilmuan waktu itu. Terus screening jadi BPH dan alhamdulillahnya dipercaya jadi BPH inti gitu. Kalau boleh tahu Kak, open house itu apa gitu? Kenapa kakak tuh bisa terpikat gitu dari acara open house-nya itu? Gimana? Mungkin dari saya kali ya. Untuk open house sendiri kan karena diadakan secara online gitu ya. Karena berhubung angkatan corona ya, jadi waktu itu online gitu di Zoom juga. Terus dalam penyampaian di open house itu kakak-kakaknya tuh cukup menarik perhatian dari si maba-maba yang online ini nih, terutama saya gitu. Karena jujur saya gak ada pengalaman untuk organisasi gitu, jadi menurut saya itu cukup menarik sih untuk saya yang belum ada pengalaman gitu. Jadi kayaknya pas sama passion saya, terus juga untuk menambah pengalaman saya, udah deh kita coba masuk dan ternyata seru. Tapi ada sebelumnya itu ada latar belakang nggak? Misalkan kakak pas SMA itu udah mengikuti organisasi gitu, udah ada apa enggak? Dibilang ada tapi bukan organisasi yang bukan organisasi yang kayak gini, kayak kalau dulu kan SMK itu ikutnya paduan suara ya, jadi organisasi ya lebih ke ekstrakurikuler gitu kan, gitu aja sih. Dan itu cuman 1,5 tahun deh, udah habis itu kelas 12 nggak ikut apa-apa kan, jadi ya udah lepas gitu. Jadi nggak banyak pengalaman gitu. Kalau dari Kalau dari saya kan emang sebelumnya waktu SMA kan sempat ikut organisasi kan. Nah di situ tuh kayak mau nyoba lagi nih, pengen aktif lagi. Kan dulu juga pemalu gitu ya kan, aja kalau masuk organisasi jadi pemberani gitu ya.
ternyata coba-coba akhirnya nyaman. Ada benefitnya lah gitu. Terus kakak juga ngerangkul gitu ya Kak, jadi Dari nggak kakak-kakak malu-malu. sebelumnya juga enak sih, ayo gitu. Kalau dari Kak Huri? Oke, jadi yang bikin saya tertarik buat masuk ke IMM waktu Penhos itu kan memperkenalkan proker-prokernya ya, pasti di situ ada proker kayak seminar gitu. Tadinya awalnya saya nggak kurang tahu terpakai. nih, kurang tahu seminar itu seperti apa gitu. Saya kira kan sebenarnya ya kayak cuma materi biasa gitu, ternyata ada seminar perawatan dan Islami waktu itu kalau itu, dan ya saya coba apa namanya Ikut ya gabung. gabung, tertarik gitu, pengen tahu nih ngatur acaranya tuh kayak gimana. Tapi sebelumnya udah ikut organisasi belum Kak? Enggak, Belum. selama sekolah tuh saya Anti anti organisasi. parah, karena saya berpikir kalau organisasi itu bikin capek doang dan cuma jadi Buang-buang waktu jeleknya gitu. tuh saya mikirnya budak sekolah doang nih kayak gitu sih dulu, Tapi makanya sekalinya masuk organisasi langsung inti gitu ya kan. Allah, alhamdulillah ya dipercaya jadi inti. Udah sih itu aja. Oke, kalau misalkan perjalanan kakak nih dari masuk dari kader hingga anggota, terus mungkin ada yang pernah jadi sekbid, kabid sampai trisula tuh gimana gitu Kak? Terus cara pemilihan trisula tuh seperti apa gitu Kak? Boleh dijelasin dari siapa dulu mungkin Kak? Ya, mungkin dari saya kali ya. Oke, boleh Kak Fuar. Oke, mungkin untuk perjalanannya itu sendiri yang pertama itu kan pasti yang tadi ya ikut DAD, terus kemudian kita ada ikut juga panitiaan RTL. Nah, terus kemudian juga ada screening nih sebagai anggota. Nah, udah di screening itu kita kurang lebih 1 tahun ya ikut sebagai anggota, iya menjadi kader dan anggota. Terus kemudian ada lagi yang namanya screening untuk menjadi calon BPH. Nah, dari situ nanti kita disaring-saring lagi nih siapa nih yang bakal bisa jadi BPH. Nah, dari situ kita baru deh ikut formatur, ada namanya 12 formatur. Nah, di situ kita dipilih dari kita juga memilih untuk siapa yang bakal jadi inti gitu dari 12 formatur itu gitu ceritanya. Jadi Kalau boleh tahu kakak anggota apa dulu? dulu saya sebagai anggota bidang organisasi. Organ. Gitu. Kalau kakak anggota apa? Sama bidang organisasi. Ya, kebetulan satu bidang sama iya. Om. Kak Hur? Gitu. Aku keilmuan. Oh, beda. Kirain sama Kak. Enggak. Kalau perjalanan Kak Hilmi gimana nih? Kalau dari saya kan awalnya kan pertama kan dari bukan yang tadi RTL. DAD. DAD. Nah, dari sebelum DAD kan kita daftar dulu kan. Nah, daftar DAD, terus ikut DAD, lalu nggak lama jadi kader. Nah, nggak lama langsung naik jadi anggota. Nah, di situ saya jadi anggota bidang organ. Lalu nggak lama kan kita dari kakak-kakak sebelumnya kan muskom kan. Nah, di muskom itu ada namanya 12 formatur itu. Dan untuk pemilihan trisula ini diambil dari 12 formatur itu, suara 12 formatur itu. Tapi dari kakak sendiri ada nggak sih pernah apa enggak pas misalkan jadi kader terus jadi anggota BPH tuh kayak ada rasa males gitu, kayak pengen keluar atau apa gitu? Emang waktu awal-awal juga gimana sih, mager banget kan, karena kan kita kan angkatan corona kan, jadi Online terus lah, online terus, acara pun online, seminar online kayak gitu. bosen gitu, nggak ketemu gitu ya. Kalau dari Kak Huri Apa nih? perjalanan dari kader anggota BPH sampai bisa ke trisula? Ya jauh beda ya, dari ketemu sama sekum pastinya kan. DAD tuh ikut DAD, terus setelah ikut DAD kita jadi panitia RTL gitu. Nah, itu saya sebagai bendahara RTL. Di RTL. Ya. Oh, udah emang bibitnya bendahara gitu ya Ya kan? Allah, Masya Allah. Terus habis itu screening jadi anggota. Nah, anggota bidang keilmuan. Ya pas di anggota ini tuh bener-bener kayak capek kayak pengen keluar karena kan bener-bener baru terjun di organisasi dan belum tahu banyak hal tentang organisasi. Kaget gitu kan. ya? Iya, kaget, ada
ada shocknya gitu lah pokoknya, kok gini sih gitu. Atau kadang suka kan kadang setiap ada acara ada eval ya. Nah kadang suka sedikit kena mental di situ. Biasa. Iya bener. Atau nggak besoknya langsung berpikir kayak Dodo kayaknya mau keluar aja dari organisasi. Sempet kayak mikir gitu sering banget, tapi ya endingnya nggak keluar. Akhirnya ikut screening jadi BPH Inti. Ya 12 promotor itu deh pokoknya, ya alhamdulillah dipercaya jadi BPH Inti. Intinya tuh dari diri sendiri gitu ya Kak, mau ada kemauan atau enggak. Tapi setelah ada acara-acara gitu pasti ada makrab atau kayak misalkan jalan-jalan makan-makan itu ada kan Kak? Ada, waktu itu juga kita sempat ada makrab di puncak tuh. Kita Iya, seru-seru. ngadain bareng-bareng. Ya gimana sih seru-seruan di villa. Itu semuanya Iya, yang semuanya. datang. Semua. Oke. Nih, ini yang paling mungkin yang paling calon kader nih mungkin Kak yang mau masuk ke organisasi pasti berpikir kayak gini Kak. Cara membagi waktu nih Kak antara akademik dengan organisasi gitu. Gimana? Siapa dulu Kak? Kak Huri coba. Kayak pasti kan di sini kan kita niat awalnya pasti kuliah ya. Organisasi kan cuma sebagai sampingan lah intinya ya, sebagai sampingan atau ketika kalian bosen untuk belajar pasti organisasi larinya bisa gitu. Ya utamain dulu akademiknya, utamakan dulu tugas-tugas kalian diselesaikan dulu aja. Kalaupun emang ketika ada rapat di organisasi ini kalian nggak bisa hadir karena ada kerja kelompok atau ada tugas, nggak apa-apa, pasti Bilang. kakak-kakaknya Yang penting tuh bilang. ngerti Komunikasi ya, gitu. komunikasi selalu seperti itu. Kalau dari Kakur? Ya dari saya nggak jauh beda sama Bun ya. Itu juga sama. Kita kan masuk tujuannya untuk kuliah ya. Organisasi itu hanya pelengkap aja gitu kan. Dan sebagai tempat healing dari hiruk-pikuknya kuliah ini yang sangat pusing gitu kan. Nah itu juga jadi paling utama sih ya utamakan dulu yang kuliahnya, baru nanti kalau sempet ya datang, ya kalau nggak sempet ya berarti ya udah nggak hadir atau izin gitu. Itu sih paling. Dan bagi waktunya untuk kan kita juga butuh healing dan segala macam gitu kan. Ya itu paling diutamakan yang paling utama dan diprioritaskan yang benar-benar prioritas gitu sih. Tapi di organisasi ini kayak di Secret bisa bahas-bahas kan Kak tentang kayak Bisa akademik dong, bisa gitu. Bisa banget. Misalkan Kakak-kakak, adik-adiknya iya, gitu, adik-adiknya ada PR atau ada yang nggak ngerti gitu kan bisa ya Kak? Boleh Gitu, banget. sharing-sharing Iya, bisa gitu. di Secret bisa. Karena di organisasi juga tuh ya nggak cuman kita membahas terkait gimana sih itu organisasi proker juga. Kalian mau minta tugas semester 5 gitu misalnya, boleh minta aja nanti kita kasih gitu. Jadi nggak cuma organisasi tapi kita juga bisa sharing tentang akademik. Dari Kak Hilmi. Iya, kalau misalkan dari saya itu kan tujuan awal kita di sini kan mau kuliah kan. Nah, kita selesaiin dulu tugas kuliah, selesai tugas kuliah udah semua, kita lihat nih di organisasi, oh kita kan punya tanggung jawab nih divisi acara atau divisi yang lainnya. Nah, kita harus ke organisasi tersebut karena ya mau gak mau, karena kan kamu udah mau masuk organisasi ini berarti harus Udah tahu tanggung dong jawab. tanggung jawabnya kamu juga sebagai apa di organisasi ini. Dan juga di Secret itu kita nggak selalu bahas tentang organisasi. Kalaupun dari adik-adik atau teman-teman mau kerja bareng, kerja tugas bareng itu boleh. Kan kita juga selalu berbagi apa ya, PPT lah intinya, PPT kuliah kan di grup Jadi tuh. orang dalam gitu lah. Jadi nggak selalu tentang organisasi aja. Tapi pernah nggak sih ya kalau misalkan nih nggak ya Kak ada yang turun terus dosen tuh pernah nggak ada yang ngejudge kayak ini gara-gara organisasi nih gitu, apalagi kan Kakak sebagai ketum gitu ya, ada nggak dosen yang seperti itu gitu? Kalau untuk itu sih alhamdulillah selama ini nggak ada yang support ya? ngejudge semua organisasi, nggak ada. Malah Oke. lebih enak sih kalau jadi anak organisasi. Karena apa? Karena lebih dekat sama dosen. Jalur orang dalam Terus juga. lingkupnya lebih banyak juga, terus nggak cuma di FIK aja kan Kak, bisa ke FT atau ke yang lain gitu. Kalau misalkan nih Kakak udah menjadi Trisula, pasti ada suka dukanya nih. Nah mungkin boleh dipilih dukanya dulu atau sukanya dulu gitu. Sukanya dulu deh. Apa
Apa sih dukanya baiknya? dulu? Apa Enaknya sukanya? apa? Ya mungkin dari saya. Iya. Untuk sukanya paling ya yang awalnya kita pendiam, kita nggak pede, dan ternyata di organisasi ini mau nggak mau kita harus belajar dong. Kayak misalkan kamu jadi MC, ya mau nggak mau kamu harus pede dong ngomong di depan umum. Nah itu untuk pertama sukanya. Untuk kedua mungkin untuk relasi pertemanan kali ya, yang awalnya kita nggak kenal siapa-siapa, ternyata kita banyak kenalan dari kakak-kakak tingkat nih. Oh iya, kakak-kakaknya baik, jadi saling berteman. Terus juga nggak di antara fakultas ini aja, untuk fakultas lainnya juga kita banyak kenalan gitu sih untuk sukanya. Duka. Dan untuk dukanya kalau dari saya mungkin ya dari yang ini sih, yang tanggung jawab. Agak Terus juga agak susah. Terus juga menyatukan dua persepsi itu kadang susah Dua sih. kepala gitu Nah, misalkan. Kalau misalkan ada perdebatan gitu ya ada kan. masukan yang ini dan masukan yang ini tuh beda. Nah itu harus disatukan tuh kan agak susah kan. Harus ada cekcok terlebih dahulu sebentar sedikit. Iya betul. Untuk lukanya itu. Oke, kalau dari Kakur, Ya kalau dari saya sukanya itu ya pertama bisa jadi apa ya, nambah pengalaman juga gitu, terus eksplor diri juga, terus kemudian jadi nambah relasi juga gitu, karena emang kita nggak selalu top di sini gitu kan, bisa ke FT, bisa ke kampus A gitu kan, relasinya jadi banyak gitu. Kemudian dukanya itu ya kita harus bisa menyatukan pendapat, memilih pendapat yang memang sekiranya bisa nih kita pakai dan menyatukan banyak kepala, itu kan nggak mudah ya gitu, ada sedikit cekcoknya, ada diskusinya gitu kan, terus bisa menerima Iya, pendapat juga dan gitu. menengahi apa-apa yang sedang dihadapi gitu, misalkan masalahnya ini harus ditengahi gitu kan, itu kan nggak mudah gitu kan. Nah terus dari sisi tanggung jawab sih, maksudnya kayak ya dari sisi tanggung jawab gitu agak harus ditingkatin sih, maksudnya jadi diri saya juga harus ada tanggung jawabnya gitu. Itu sih dukanya, ya masih banyak lah yang lainnya dukanya yang nggak bisa disebutin gitu. Kalau dari Kahuri, Megang duit banyak. oh megang duit, iya banyak duit ya, bendahara, agak serem. Ya itu salah satunya ya. Gitu. Kalau ya Tanggung jawabnya tinggi banget sih kayak. arah apalagi kan Bendahara. uang ya. Uang tuh bener-bener riskan banget, walaupun kelihatannya easy banget gitu kan, tapi bener-bener riskan. Dan kita kan nggak tahu ya orang nilai kita apa, mikir-mikir ke kita tuh kayak gimana gitu. Pernah ada yang nuduh macem-macem nggak? Benar. Pernah. Padahal kita juga lagi berpikir untuk ini uang gimana nih buat kedepannya gitu kan. Kita kan nggak tahu ya orang mau ngomong kayaknya di ini deh yang membendung nih apa gimana, kan pasti ada aja gitu kan. Iya benar. Itu sih. Terus kayak pasti nyatuin pendapat-pendapat orang sih yang lumayan agak susah. Pasti ada perdebatan yang satu pro yang satu kontra, pasti ada. Oke, kalau untuk pesan nih Kak, pesan untuk kader-kader kita yang baru, terus untuk anggota dan BPH, boleh Kak disampaikan pesannya gitu? Boleh, mungkin dari saya dulu kali ya. Pesan dan pesan-pesan untuk BPH dan anggota. Kader Kak, satu lagi. Kader. Iya. Oke, boleh. Itu mungkin kalau untuk BPH dan anggota dulu kali ya. Lebih ditingkatin lagi semangat dalam berorganisasinya, tanggung jawabnya dalam berorganisasi gitu. Tahu prioritas yang mana harus kita lakukan gitu. Ya memang rasa malas itu ada sih, tapi kita nggak boleh lah ikut dalam larut dalam rasa malas itu. Istirahat gitu. boleh, Ya, tapi ada waktu. Istirahat boleh, tapi jangan adalah gue istirahat mulu gitu kan, Kelamaan DPW. gitu. Iya, kayak gitu. Nah untuk kader juga jangan takut untuk berorganisasi, karena organisasi itu seru gitu, dan organisasi juga nggak cuma paling bikin slogan doang, itu enggak gitu. Pokoknya organisasi ini seru, terus bisa menambah relasi, juga banyak hal positif kok yang bisa diambil dari organisasi itu sendiri gitu. Jangan takut nanya juga. Iya, jangan takut untuk bertanya. Kakak-kakaknya di sini tuh nggak galak, nggak gigit gitu. Kalau mau nanya sok aja nanya gitu. Itu sih paling, pokoknya
Nah, semangat untuk organisasinya tuh menurut saya harus ditingkatin sih, karena saya lihat gitu ya, anak-anak sekarang tuh udah jarang nih tertarik dengan organisasi gitu, lebih memilih jadi gue kuliah gitu ya, kasarnya Kupu-kupu gue gitu. kuliah Pulang. pulang aja gitu, kupu-kupu gitu kan. Kalau kata orang anak organisasi itu kura-kura ya, kuliah rapat, bener gak sih? Iya, Gitu bener. kan. Iya, makanya jangan mau jadi kupu-kupu gitu, karena kayak apa sih kegiatannya cuman di kampus, kosan, paling kan kalau nggak kampus di rumah, terus apa sih, rebahan main scroll TikTok terus tidur, iya nggak gitu kan. Jadi kita harus belajar lah keluar dari zona nyaman gitu. So kalau di organisasi juga nggak melulu tentang organisasi, kita masih bisa kok rebahan, kita masih bisa kok scroll TikTok, itu masih bisa gitu. Nonton layar tancap juga bisa ya? Bisa banget layar tancap juga kita nobar bisa. Nobar bareng. Intinya semangat apa ya, hadirkan semangat organisasi sih dalam diri sendiri, karena kalau bukan dari diri sendiri ya siapa lagi gitu kan. Mau dari kakak-kakaknya ayo semangat organisasi, tapi dari diri sendiri gue males juga susah gitu. Iya, emang kuncinya itu diri sendiri sih Kak. Bener. Kalau sih. Oke, selanjutnya siapa Kak? Pesan-pesan nih Ayo. Kak Huri. Mungkin untuk BPH dan anggota, lebih tingkatkan lagi tanggung jawab kalian, prioritaskan yang harus diprioritaskan, apa ya lagi ya, bingung deh. Malu-malu Kak. Ya pokoknya tanggung jawab sih, terus jangan Jangan gampang nyerah. benar, jangan gampang nyerah, kalian pasti bisa. Iya. Kalau untuk kader, ayolah, organisasi seru kok. Nggak, organisasi itu bukan tentang organisasi doang, kita juga Ngurusin bisa belajar. acara. Ya benar, kita bisa belajar bareng juga, malah seru kan, ada kakak-kakaknya bisa ngajarin kalian. Main bareng juga bisa Kak. Nongkrong bareng gitu, ngopi bisa Kak. Bisa. Semua di organisasi bisa. Nggak ada ya. Oke, lanjut ketum. Boleh. Kalau dari saya pesan untuk kader ya mungkin jadikan diri kalian itu menjadikan perubahan gitu. Jangan diem di zona ya Itu aja. ya. Intinya harus ada perubahan di diri kalian. Jangan dia semangat terus di organisasi. Kalau misalkan kalian malu jangan lupa bertanya. Dan untuk teman-teman BPH dan anggota, makasih banyak untuk komitmen kalian selama ini. Mungkin cuma ingetin aja kali ya, jangan lupa, Aku jadi sedih Kak. jangan lupa semangat lagi, terus juga jangan lupa tanggung jawab kalian itu sebagai apa di MM ini. Terus juga yang terakhir sih, intinya di organisasi itu jangan lupa komunikasi itu sangat penting. Iya, komunikasi. Kalau untuk kata-kata untuk calon-calon kader kita nanti nih Kak, kata-kata semangat gitu, biar mereka tuh nggak bingung gitu, ikut organisasi nggak ya gitu. Gimana Kak, ada nggak? Mungkin dari karena Kak Huri. Kak Dari Huri. saya. Oke, Kak Hur. Dari saya untuk calon-calon kader ya. Jangan pernah takut untuk memilih sesuatu sih, apalagi organisasi gitu, karena ya tentunya ikuti kata hati juga sih ya untuk memilih gitu. Kalau misalkan memang kayaknya passion gue gitu, passion saya Buat tentuin jati diri ini, sebenarnya nggak sih? iya benar, itu ya ikuti kata hati aja gitu. Kayak misalnya kayaknya gue cocoknya di IMM deh gitu, ya udah ikut aja, masuk gitu. Maksudnya kalian bisa atau enggak ya urusan nanti, yang penting kan kalian masuk, terus kalian juga yakin gitu kan di situ, ya udah ikut aja. Atau kalian bisa atau enggak kan nanti ada kakak-kakaknya yang ngajarinnya kan gitu. Pokoknya jangan pernah takut untuk milih, dan jangan pernah takut untuk apa ya, berani ya itu sih, untuk milih organisasi yang benar-benar kalian tekuni ya. Itu sih untuk milih dan untuk berorganisasi itu. Iya. Dari Kak Huri, pesan-pesan untuk calon adik-adik kita. Untuk calon-calon kader nih, ayo nyoba nih keluar dari zona nyaman, kita bangun relasi yang lebih luas lagi, intinya semangat. Oke, dari ketum kita. Kalau dari saya pesannya mungkin jangan malu bertanya sih, itu penting banget, karena kalau kalian malu bertanya ya itu tetap di jalan. Itu sih kalau dari saya. Udah,
singkat padat jelas. Iya, betul sekali. Oke Kak, mungkin segitu aja ya Kak perbincangan kita kali ini di acara talk show. Mungkin ntar kita bisa berbagi-bagi cerita lagi kali Kak. Boleh. Oke, makasih ya Kak buat kehadirannya hari ini, udah meluangkan waktunya juga. Makasih. Oke, mungkin segitu saja acara talk show pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.